Halo semuanya, nama saya Rangga Suandi Putra dengan nomor NIM 25023892551, mahasiswa Fast Track Manajemen di BINUS Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan sebuah proyek mata kuliah Marketing Management in Digital Era yang berupa video membahas mengenai Big Data. Pertanyaan nomor 1. Describe the importance of Big Data Analytics for strategic marketing purpose. Di sini aku mau menjawab bahwa Big Data Analysis memainkan peran yang penting dalam pemasaran strategis, menawarkan banyak manfaat yang memungkinkan bisnis membuat keputusan berdasarkan data, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan upaya pemasaran. Berikut rincian pentingnya analisis data besar dalam pemasaran strategis. Yang pertama, informed decision making. Analisis Big Data memberikan banyak informasi tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan tren pasar. Menganalisa data ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat tentang pengembangan produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kedua, customer segmentation. Big Data memungkinkan bisnis untuk mensegmentasi basis pelanggan mereka dengan lebih efektif. Dengan memahami berbagai segmen pelanggan dan kebutuhan unik mereka, pemasar dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menargetkan setiap kelompok dengan pesan dan penawaran yang dipersonalisasi. Yang ketiga, predictive analytics. Analisis prediktif menggunakan data historis untuk memperkirakan tren dan hasil di masa depan. Dalam pemasaran ini, hal ini dapat digunakan untuk memprediksi perpindahan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi, dan mengantisipasi pergeseran pasar. Pandangan ke depan ini memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menyesuaikan strategi mereka. Yang keempat, improve customer experience. Memahami preferensi dan perilaku pelanggan melalui analisis Big Data memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan, mulai dari rekomendasi produk yang dipersonalisasi hingga iklan bertarget. Upaya ini menghasilkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima, competitive advantage. Organisasi yang memanfaatkan Big Data secara efektif mendapatkan keunggulan kompetitif dengan tetap menjadi yang terdepan dalam tren pasar, memantau tindakan pesaing, dan beradaptasi dengan cepat. Perusahaan dapat memposisikan diri sebagai pemimpin industri. Yang keenam, optimize marketing campaign. Analisis Big Data memungkinkan pengukuran kinerja kampanye pemasaran secara real time. Pemasaran dapat melacak metrik seperti rasio klik tayang, rasio konversi, ROI, untuk menyempurnakan kampanye mereka guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, cost efficiency. Melalui analisis data, bisnis dapat mengidentifikasi saluran pemasaran dan strategi yang memberikan hasil terbaik. Pengoptimalan ini membuat mengalokasikan anggaran pemasaran dengan lebih efisien, mengurangi pengeluaran yang sia-sia untuk taktik yang kurang efektif. Yang kedelapan, product development and innovation. Big Data memberikan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, membantu perusahaan mengembangkan produk baru dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Hal ini mengarah kepada inovasi yang lebih berpeluang berhasil di pasar. Yang kesembilan, risk mitigation. Dengan menganalisa data pasar, bisnis dapat mengidentifikasi potensi risiko dan ketidakpastian, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan rencana dan strategi darurat untuk memitigasi risiko ini secara efektif. 10. Measuring ROI. Analisis Big Data memungkinkan pengukuran ROI pemasaran yang lebih tepat. Pemasaran dapat mengaitkan hasil tertentu dengan upaya pemasaran tertentu, sehingga lebih mudah untuk membenarkan pengeluaran dan penyempurnaan strategi. Yang ke-11, real-time responsiveness. Di dunia digital yang serba cepat ini, analisis data waktunya nyata sangatlah penting. Analisis data besar membantu bisnis merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan preferensi pelanggan. Yang ke-12, compliance and data security. Sering dengan semakin ketatnya peraturan privasi data, analisis Big Data juga berperan memastikan bahwa praktik pemasaran mematuhi undang-undang yang relevan dan melindungi data pelanggan. Dengan ini dapat disingkat bahwa analisis Big Data sangat penting untuk tujuan pemasaran strategi karena memperdayakan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan data, meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan upaya pemasaran, dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin berpusat pada data. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, ini tentang mengekstraksi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong strategi pemasaran dan mencapai tujuan bisnis.
Lalu untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu provide an example from an existing food and beverage brand and how the framework proposed by the author and can be applied in practice. Dengan ini saya memilih F&B yaitu Starbucks sebagai contoh saya. Untuk di tahapan sebelah kiri yaitu facilitating factors. Yang pertama analytic functionality yaitu Starbucks memastikan pengguna mengerti cara menggunakan aplikasi mereka ataupun cara penggunaan kartu member mereka. Lalu yang kedua pada data infrastruktur yaitu Starbucks dengan jumlah orang yang mendaftarkan akun mereka ke aplikasi Starbucks dan pembuatan kartu member, maka Starbucks dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan ajang promosi mereka yaitu dengan cara memberikan blast email atau SMS promo kepada akun yang terdaftar tersebut. Di sebelah kanan terdapat resulting capabilities. Yang pertama yaitu service type. Starbucks merupakan sebuah coffee shop yang menyediakan minuman kopi, non-kopi, serta menyediakan makanan kecil. Mereka juga memiliki member Starbucks yang memberikan promo-promo untuk menu dan makanan-makanan mereka. Mereka juga memiliki member Starbucks yang memberikan promo-promo untuk minuman dan makanan mereka. Convenience of channels. Starbucks sendiri juga sudah memasuki toko retail seperti supermarket hingga minimarket dengan menjual minuman mereka dalam bentuk kemasan kaleng atau kaca. Marketing communication. Marketing communication mereka adalah mereka melakukan marketing melalui promo yang disampaikan di media sosial atau dengan cara tradisional yaitu dengan melakukan blast email atau SMS. Cost. Tentunya, cost yang dikeluarkan tidaklah murah karena menciptakan brand image besar seperti Starbucks membutuhkan dana yang besar juga. Sequential customer journey dan stage of customer journey. Hal ini terbagi menjadi 3 tahap. Yaitu yang pertama awareness, yang dimana masyarakat sudah aware dengan adanya Starbucks sebagai coffee shop mid high yang dimana memberikan service berkualitas dan produk yang berkualitas. Yang kedua consideration, yang dimana masyarakat menentukan apakah Starbucks dapat memenuhi kebutuhan mereka dibandingkan coffee shop lainnya. Starbucks memberikan pengalaman service yang berbeda dari coffee shop lainnya, yang dimana ini menjadi salah satu daya tarik mereka. Yang ketiga, decision. Ini tahap di mana masyarakat melakukan keputusan apakah mereka mau membeli Starbucks atau tidak. Scope of communication. Yang digunakan oleh Starbucks adalah secara bisnis dan secara personal. Barista yang interaktif dan ramah menjadi salah satu kunci penjualan dari Starbucks. Yang dimana di sini komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Yang dimana word of mouth sangat mempengaruhi bagaimana konsumen akan membeli produk hingga dalam memilih menu. Yang terakhir, cumulative effect of touch point. Di sini, Starbucks berusaha bagaimana cara mereka memiliki konsumen yang loyal. Mereka menggunakan sistem member yang dimana dapat memberikan reward kepada konsumen mereka berupa minuman gratis ataupun promo buy one get one yang dimana membuat konsumen mereka menjadi loyal untuk membeli produk mereka secara terus-menerus agar mendapatkan reward tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.